Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, secara khusus jemaat-jemaat Sosyanim yang malam hari ini bersama-sama lagi boleh berjumpa dalam program Renungan Rohani yang akan membawa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk terus kita hidupkan dalam hari-hari kita. Karena itu kita akan berdoa bersama-sama mengawalinya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami yang akan terus membawa iman dan pengharapan serta kasih kami terus tertuju kepada Engkau, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena itu kami buka hati kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan boleh bekerja melawat kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya memberi judul renungan kita, Cinta dan Prioritas. Apa maksudnya? Di bulan yang penuh kasih ini saya juga menjadikan malam hari ini satu momentum untuk kita mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan secara khusus, juga kepada sesama. Puji Tuhan. Di bulan Februari adalah satu bulan yang biasanya ada satu euforia dari dunia ini untuk merayakan cinta. Namun buat kita orang percaya, kita tahu bahwa kasih itu perlu kita nikmati, perlu kita aplikasikan setiap hari. Kita belajar tentang kasih bukan dari dunia ini, tapi kita belajar tentang kasih dari kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang tidak asing buat kita, untuk kita juga merenungkan, untuk kita kembali mengingat. Ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belajar kasih dari kasih Tuhan, kasih yang mau menyelamatkan, kasih yang mengorbankan, merelakan, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang tunggal untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kembali kepada kasih Allah, ada satu doa yang Paulus juga tuliskan. Kasih Tuhan yang besar ini sesuatu yang mungkin manusia tidak dapat pahami. Seringkali kita lupa atau seringkali kita membiarkan kasih kita menjadi dingin dengan berbagai keadaan, tantangan-tantangan, pertengkaran-pertengkaran, selisih paham, itu menjadikan satu hal yang kita tidak dapat mengerti tentang kasih. Namun belajar tentang kasih Allah membuat kita mengerti, ya, bahwa inilah yang perlu kita lakukan, inilah yang perlu menjadi hal yang utama juga dalam kehidupan kita. Malam hari ini biarlah kita mengevaluasi bagaimana keadaan kasih kita. Jemaat Efesus ditegur karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini kita juga belajar kembali mengingat bagaimana kasih kita. Markus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-30. Mengingatkan kita tentang hukum yang terutama. Satu percakapan ahli Taurat dengan Yesus, ya. Namun yang kita perhatikan adalah bagaimana prioritas kita perlu kita perhatikan kembali. Markus 12 ayat mulai dari ayat yang ke-29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Bicara tentang prioritas, ayat ini mengingatkan kita bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi satu hukum yang utama, hukum yang terutama yang perlu kita perhatikan, perlu kita terus jaga dalam kehidupan kita, supaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita sanggup mengasihi Tuhan. Ya. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, ini yang perlu menjadi prioritas. Melakukan segala sesuatu dengan kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat-ayat Alkitab banyak memberikan ayat-ayat kita referensi tentang kasih, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 mulai dari ayat ke-4 dijelaskan dengan baik bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ya. Bicara tentang kasih, Alkitab banyak menyatakan tentang hal ini. Dan Paulus berdoa di dalam Efesus 3 ayat yang ke-18-19. Dia meminta agar kita dapat memahami tentang kasih, terutama tentang kasih Allah yang nyata dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena itu malam hari ini biarlah kita terus mengkoreksi kehidupan kita, bagaimana kasih kita. Ya, keadaan-keadaan dunia, seringkali kejadian-kejadian yang datang, tantangan-tantangan kehidupan seringkali membuat kita acuh tak acuh terhadap kasih. Tapi kita perlu mengingat kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Kasih Tuhan selalu tersedia buat kita. Hanya bagaimana kasih kita, ini yang perlu menjadi evaluasi buat kehidupan kita. Jemaat Efesus ditegur karena meninggalkan kasih. Dan betapa pentingnya kasih ini mendasari setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hari-hari kita, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Dan malam hari ini kalau kita lakukan, kalau kita bersama-sama ada pun, biarlah kita juga melakukannya karena kasih kita. Dengan segenap upaya kita mengusahakan waktu-waktu kita bersama-sama, waktu-waktu kita kembali ada, merenungkan dalam hidup kita dengan firman Tuhan, memadankan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Ya. Apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang Alkitab ajarkan kita tentang kasih. Ya, saya sangat bersyukur ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang Alkitab catat tentang kasih. Terutama apa yang Mazmur 69 ayat yang 10, bagian yang pertama dikatakan, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Bagaimana rasa cinta kepada Tuhan seolah-olah menggerakkan kita, menghanguskan kita. Artinya itu yang terus membuat kita tetap ada dalam keadaan yang baik untuk mengasihi, untuk melakukan segala sesuatu. Daud, dia katakan betapa dia mencintai hukum-hukum Tuhan. Dan dengan segenap hati dia pelihara itu. Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, artinya ketika kita membawa prioritas kita tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, kita dapat melakukan itu semua dengan lebih baik lagi, dengan lebih bersemangat lagi. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan, mari jaga hati kita tetap penuh dengan kasih Tuhan, tetap penuh dengan rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih yang terus kita kobarkan dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan kasih. Jangan biarkan apa yang terjadi kepada dunia seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius, keadaan-keadaan akhir zaman yang membuat manusia lebih mencintai dirinya sendiri atau menjadi justru egois. Ya, ini yang perlu kita hindari. Ya,
keadaan-keadaan akhir zaman di mana dikatakan justru kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Namun biarlah malam hari ini kita berdoa, kita bersama-sama mengingat untuk kita tetap mengobarkan kasih kita, untuk tetap kita memprioritaskan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan akal budi. Biarlah di hari-hari yang semakin jahat, keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita gentar, kasih kita tetap terpelihara. Hanya Tuhan yang bisa kembali menghangatkan kasih kita. Dan biarlah ini yang mau kita terus lakukan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih sungguh. Amin. Karena itu malam hari ini kita berdoa kembali, biarlah kasih Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya menjadi energi kita untuk terus berjalan, untuk terus melakukan segala sesuatunya, karena kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa, mengakhiri renungan hari ini. Saya rindu kita menyanyikan satu buah pujian. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan oleh sebab itu kami malam hari ini belajar, kami mengkoreksi bagaimana keadaan kami Tuhan Yesus, bagaimana kasih kami Tuhan Yesus kepada Tuhan. Dan biarlah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama tetap menjadi prioritas dalam hari-hari kami. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami mau belajar melakukan itu terus dalam hari-hari kami. Biarlah kasih Tuhan tetap menghangatkan kami, kasih Tuhan tetap menggerakkan kami untuk terus melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan setia, dengan didasarkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena itu kami berdoa kalau malam hari ini ada di antara umat-umat Tuhan yang telah kehilangan kasih atau menjadi tawar Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini kembali firman Tuhan akan menjadi jawaban buat setiap kami lagi. Untuk kami terus mengobarkan kasih kami, menyalakan kasih kami oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan sebab itu kami tetap berdoa bagi seluruh hal-hal yang terjadi di hari-hari yang jahat ini Tuhan Yesus. Menghadapi masa-masa yang sulit, biarlah kami tetap berharap, tapi tetap berlindung di dalam kasih Tuhan, karena
Disitulah kami beroleh ketenangan. Tuhan menolong kami untuk tetap saling menopang satu sama lain, supaya kasih Tuhan tetap menjadi hal yang terus kami kerjakan dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa surga, berdoa bagi bangsa dan negara kami, menghadapi segala sesuatu Tuhan Yesus, khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang turut bekerja, memberikan hikmat, memberikan pertolongan Tuhan, menuntun Tuhan Yesus, para pemerintah juga untuk dapat melakukan yang terbaik Tuhan Yesus, untuk kepentingan banyak orang. Terima kasih Bapa surga, juga kami serahkan seluruh kehidupan kami malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Jaga dan lindungi kami terus senantiasa Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kami terus dapat menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.